Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program Aula Bisnis AMTV. Masih spesial edisi dengan YouLife Academy. Bangkit finansial keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, mudah, legal, dan barokah. Dan masih dengan Coach Jody Eka Putra. Beliau founder dari YouLife Academy. Dan kali ini judulnya adalah bagaimana memaksimalkan waktu untuk berinvestasi dengan kendala jam kerja yang padat. Waduh, sudah kalau ngomongin jam kerja, ada yang paruh waktu, ada yang penuh waktu, ada yang shift, ada yang 36 jam mungkin. Entahlah ya. Yang jelas kalau ngomongin jadi pekerja akan terikat dengan jam kerja yang ditentukan perusahaan. Tapi dengan ditentukan itu, apakah bisa kita bermain saham? Monggo silahkan penjelasannya Bapak. Oke, so memang ini jadi sebuah challenge yang kita selama 2018 kita mengajar pun juga biasa begitu. Pertanyaannya, Coach bisa nggak saya ini belajar buat trading? Orang saya kerja saya full contoh begitu. Iya, full katanya gitu, pagi sampai sore sampai malam lagi sampai pagi lagi. Bahkan nggak sempat katanya untuk tidur. Tidur tuh mikirin kerjaan, Coach. Tidur tuh mikirin kerjaan, ntar melek juga kerjaan lagi gitu. Jadi saya mengatakan satu bab sebenarnya. Pertama saya mengatakan adalah bahwa salah satu yang sama dari para multimiliarder dimanapun juga yang saya temui, kalau cek di majalah Forbes itu, kalau muncul Forbes kita Forbes gitu, itu ternyata adalah yang sama dan kita cuma satu waktu 24 jam. Dia punya sama, kita punya sama. Artinya siapapun juga punya sama. Kemudian yang kedua saya mengatakan adalah karena dia punya kesamaan tadi, tapi kenapa isinya berbeda, isi rekening maksudnya. Nah, ternyata Mbak Ika, yang menjadi keyword sebenarnya adalah kalau orang mengklaim dia sibuk segala macam ya dengan waktu yang padat bisa nggak. Poin pertama saya mengatakan adalah benarkah Anda sibuk? Atau pertanyaan dulu. Atau sok-sok sibuk? Itu yang harus coba. Saya biasa begitu. Jadi bagi saya adalah sibuk tuh harus. Jadi kalau Anda mengatakan sibuk, oke lah. Saya sibuk kok, oke, you sibuk. Berapa jam? Ya sehari itu hampir 10 jam, 20 jam. Saya tanya dengan dia. Setiap hari sibuk 20 jam, kira-kira dalam rekening dapat berapa tuh? Sama aja Pak, masih juga 6 digit belakang. Itu artinya adalah saya katakan, jadi kata kunci sebenarnya adalah jangan masuk pada wilayah bahwa saya sibuk, itu kalimatnya dulu saya katakan. Tapi masuk pada wilayah sebenarnya Anda inginnya mau apa? Apa keinginan Anda sebenarnya? Apa yang dicapai sebenarnya? Ini yang perlu di-tag di awal dulu. Harus jelas dulu sebenarnya apa sih menjadi target saya, impian saya apa sebenarnya, tanda begitu. Jadi kalau contoh hari ini, saya ingin impian saya adalah ingin berangkat haji bersama orang tua saya, tanda begitu. Dan saya ingin 2 tahun lagi berangkat haji, contoh itu misalnya. Maka saya mengatakan dengan dia adalah kalimat, kalau itu menjadi keinginan yang kuat, pertanyaan baru kita masuk pada level yang kedua. Seberapa besar keinginan itu tadi? Ingin toh atau memang angan-angan aja? Gitu ya. Ini contoh, atau saya ingin memiliki rumah yang ada kolam berenangnya supaya anak saya tidak renang di luar, contoh begitu. Contoh begitu. Jadi hal-hal begini yang perlu kita tanya di awal. Bahasanya adalah intention dia untuk mencapai itu sebesar apa sih, contoh begitu. Sebab begini Pak, sebab kalau nanti saya masuk dengan kata saham akan begini-begini, memang di pertama pasti akan ngambil waktu. Belajar aja ngambil waktu kok. Jadi kalau itu dijadikan sebuah alasan, waktu sibuk, saya nggak bisa, saya mengatakan cuma satu, memang nggak bakal bisa kok. Nah itu pilihannya sekarang. Pilihan, depend on yours, kita sendiri. Itu dia, artinya adalah, tapi kalau misalnya dia mengatakan, oke kok saya memang ingin merubah hidup saya sudah 20 tahun bekerja hari ini, 30 tahun saya bekerja hari ini, rekening pun kosong, saya sudah lelah, contoh begitu, sibuk saya pun nggak menghasilkan pun juga, bahkan rekening juga kosong, itu beda. Ada sebuah muncul dalam dirinya dia untuk dia ingin mendrobak sebenarnya tentang perjalanan dia selama ini. Move on. Nah, itu kata kuncinya. Sehingga saya mengatakan adalah, oke, nah kalau gitu kalau memang ready, saya mengatakan, oke ini ada peluang. Ini ada tempat belajar pasar modal. Nah, itu contoh. Terus apa yang kita lakukan? Oke, saya akan biasa gini, sibuk, oke, biasa akan saya cek. Pertama saya cek dengan coba biasanya kalau mau lah saya katakan dibantu yang merasa sibuk itu tadi, ya tanda begitu. Karena sibuk kan itu kalimat sibuk. Busy tanda begitu. Ini kan suka menggunakan itu tadi itu. Oke, kalau tadi poin pertama sudah dapat. Saya ingin merubah segala macam sudah lelah tanda begitu ya. Setahun 20 tahun saya kerja dia. Contoh yang begitu tadi lah tanda begitu.
Nah, kalau memang siap niat untuk berubah hidup, oke siap. Nah, tapi kan saya mengatakan karena kita juga fair, jangan sampai juga keluar pekerjaan. Iya dong. Nah, contoh gitu. Apa saya lakukan? Oke, kalau istri ready, saya mengatakan poin pertama yang saya minta dengan dia adalah tolong buat checklist hidup you dulu. Daftar hidup. Daftar keinginan hidup mungkin. Bukan keinginan hidup, daftar checklist aktivitas hidup. Oh, aktivitas hidup. Oh, oke. Senin tuh ngapain dari jam berapa, bangun jam berapa, tidur jam berapa, Selasa sampai 1 pekan. Kayak piket ya. Pokoknya buat aja lah checklist. Saya pagi saya ngapain, tulis satu-satu. Karena ternyata ini poin pertama rupanya yang membedakan orang kaya yang sukses ya dengan orang nggak kaya-kaya. Yaitu dia punya timetable. Dia ada waktunya dia. Nah, kalau sudah punya itu, dia checklist biasanya nanti di dalam kelas bisa buat begitu. Yang one on one biasanya gitu. Karena dia masa sibuk tadi, oke? Karena ngomong sibuk masalahnya. Sibuk, itu sibuk banget. Gitu sibuk ya. apa sih gitu kan dengan dia? Sibuk nyinyirin hidup orang lain. Kayak sibuk. Karena nanti kita akan compare. Itu poin pertama. Kita lihat timetable, time kesibukan itu dulu, ya. Yang kedua saya mengatakan dengan dia, setelah dia buat checklist tadi semua, baru kita akan lihat dengan dia. Biasanya yang kedua adalah kita akan coba minta dengan dia untuk men-checklist mana waktu yang produktif dan mana yang tidak produktif. Dua itu saja. Produktif dan non-produktif. Coba bantu dicek dengan dia. Sehingga nanti dari 24 jam akan ketahuan nanti itu rata-rata produktifnya dia tadi. Ya. Itu sekian jam per hari. Dalam 1 bulan, kan per hari muncul gitu ya, sehingga 1 pekan ketemu rata-rata per hari kan. Jadi keluar berapa jam di hidupnya yang tidak produktif. Dia kan tunggu nanti itu. Berapa dia waktu untuk tidur dan begitu kan juga begitu. Ya, bukan jadi tidur bukan tidak produktif. Jadi ada 3, tidur, tidak produktif dan produktif. Ya, itu harus dicek dulu. Karena tadi sibuk. Kan gitu dia ngomongnya. Sibuk kan gitu, kan sibuk kan gitu. Oke, itu dia caranya kalau mau dibantu ini. Ya, coba checklist itu tadi. Udah muncul, sekarang dia muncul waktu produktifnya dia. Oke. Taruhlah misalnya dia mengatakan nanti ketika dicek dengan surut, terus breakdown, ternyata rata-rata per hari, kan mungkin beda-beda hari ya, per hari rata-rata produktif satu ternyata itu adalah 7 jam, contoh begitu. Kurang lebih 7 jam, atau mungkin ada 8 jam, kurang lebih produktif, mungkin waktu kerjanya dia merasa begitu. Oke, nah kemudian saya tanya dengan dia, ini poin selanjutnya ini masih mau nggak ini? Boleh dong, saya ini juga lagi langsung kayak scanning gitu, Bapak ngomong saya kayak scanning. Oke, saya gimana nih produktifnya nih? Gitu, Oke, setelah muncul tadi, angka tadi, baru kita katakan dengan dia, sorry, Anda sebulan berapa income Anda? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan gitu ya? Kan tadi sibuk tadi. Compare-nya begitu Pak ya? Kan sibuk. Kan itu tadi. Sibuk kan gitu. Sibuk banget gitu loh. Kita tanya dengan dia, sebulan berapa income? Contoh gitu, kemudian kita bagi dari sebulan tadi per hari, sehingga nanti kita akan ketemu sebenarnya satuan waktunya dia dan compare berapa produktif tadi. Jadi yang produktif per jam tadi berapa sih hasilnya? Jadi semenit hidup lo ditentukan oleh income lo. Itulah dia. Jadi lo bisa ketemu. Aku ini kayak scanning gitu loh, kayak gaji sebulan ya. Aku kebanyakan ngeliat drakor nih. Oke, produktif dan non produktif. Ya, siap. Jadi inti kita ketemu. Nah, pada saat kita ketemu nanti misalnya 1 jam, contohlah 1 jam saya dapat sekian. Ya. 1 menit saya dapat sekian, 1 hari dapat sekian, contoh begitu ya. Sebenarnya saya mengatakan pertanyaan masuk pada level yang ketiga atau 4 tadi itu, ya, itu disebut dengan value your life. Value your life. Artinya saya mengatakan sebenarnya hidup Anda dalam 1 bulan, sehari, 2 hari, 3 hari, itulah value Anda sebenarnya. Pertanyaan yang kedua adalah selanjutnya, apakah sebesar itu value Anda? Itu dia. Maukah Anda menghargai diri Anda di sebesar itu? Contoh begitu. Aku berasa di ru'yah loh pemirsa, beneran. Value, lihatin value ya, dengan kita yang bilang gue sibuk ya, sorry ya, kalau bisa nongkrong nih gitu kan. Ternyata ketika Bapak bilang timetable, akhirnya keluar checklist produktif dan non produktif, wow, value-nya nggak ada apa-apa Pak. Nah, belum lagi di compare dengan sudah berapa usia sehari ini. Ya, wow juga dong, mulai dari usia berapa kerja sampai sekarang begitu Pak ya. Atau mulai dari usia dia kenal duit lah. Ya dari saya TK Pak kalau duit mah.
Bukan, jadi kenal dalam artian dia butuh untuk mencari itu. Iya betul. Karena kalau kenal dikasih orang tua kenal juga sebenarnya, bukan itu babnya. Saya Tapi dari SMP. kita ada muncul untuk, saya butuh duit ini, contoh begitu. Aduh, udah kayak dihakimi saya. Tapi yang jelas ini bener-bener loh, Bapak bilang dicek dulu nih. Ketika timetable checklistnya, kemudian checklist kamu produktif nggak produktif, begitu Pak ya. Kemudian akhirnya akan ketemu value your life. Wow. Jadi kalau lo ya lo ngatain lo sibuk, value bukan yang lo, di sini lah, yang di Nepal bagian selatan. kalau lo bilang lo sibuk, cek dulu produktif dan nggak produktifnya begitu Pak ya. Aduh, yang jelas setelah segmen berikut ini nih ya, kita akan berbicara lagi tentang sesibuk apa sih lo, sesibuk apa hidup lo sampai akhirnya lo bilang gue nggak bisa belajar saham syariah. Dan pastinya rugi kalau nggak akses www.cerdasaham.com karena pihak YouLife Academy memberikan kelas secara gratis tentang belajar saham syariah. Langsung saja akses untuk 50 pendaftar pertama. Setelah ini kita juga akan bahas dengan Pak Dodi seberapa sih value lo ketika lo bilang lo busy. Jangan kemana-mana, selalu tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan Coach Dodi, masih tentang YouLife Academy di Aula Bisnis IMTV. Dan pastinya ngomongin seberapa sibuk Allah tadi ya. Bapak sudah memberikan pelajaran berharga buat saya, mulai dari timetable, di checklist timetable-nya dari melek mata sampai merem begitu Pak ya, dari Senin sampai Minggu. Kemudian checklist juga produktif dan non produktifnya lo atau saya lah ya saya bilangnya. Kemudian akhirnya terciptalah, muncullah value your life. Duh, merasa kayak ditampar ini habis-habisan tentang value your life. Pak, saya mau nanya nih tentang value your life. Kalau ngomongin produktif dan non produktif nih, secara kalau ada yang pekerjaan itu kan macam-macam nih Pak. Ada yang di kantor, oke lah di kantor duduk manis. Kalau yang pekerja yang notabene adalah pekerja kasar, yang mohon maaf tidak mengunderestimate pekerjaan, yang di lapangan, otomatis, bukan otomatis lagi, ostosmatis, namanya duduk dan melihat HP itu rentang waktunya mungkin lebih sedikit daripada yang di kantor. Nah, apakah ada solusi Pak mengenai pekerja kasar ini? Jadi gini Mbak, satu yang harus kita yang harus kita clearkan sekarang adalah bahwa sebenarnya konsepnya itu bukan pada kasar atau lembut atau apanya pekerja gitu loh. Kasar lembut atau apapun pekerjaan apapun lah ya. Dia bukan pada konteks itu sebenarnya aslinya. Jadi kalau misalnya pekerja kasar bagaimanapun juga kan ada aturannya, kan nggak boleh juga dikerja 24 jam. Nah, itu kan keyword kan sebenarnya. Artinya everything is about time. Dia ada timernya ya. Maka tadi kalau kita ambil tadi waktu saya mengatakan, dia tetap aja dia bukan pada jenis bentuk kasar tidak. Tapi lebih kepada saya mengatakan produktivitas ini suatu, kalau misalnya dia bekerja nyangkul, contoh begitu ya, nyangkul gali segala macam, kan ada waktu juga itu. Nggak mungkin seharian ya Pak? Nggak mungkin seharian kan? Dia nyangkul ada waktu juga, itu produktif sebenarnya. Karena misalnya dia menyangkul begitu bagian di karet, parit contoh begitu dibersihkan supaya air tidak banjir, itu kan bermanfaat untuk warga macam begitu. Itu ibadah juga, itu produktif. Contoh begitu. Artinya dia bukan pada konteks itunya ya, konteks dari bukan konteks pekerjaannya. Tapi bagaimana value lagi balik. Nah, keywordnya di situ sebenarnya. Artinya dia bekerja tadi dengan dia buat seperti itu, dia niat lillahi ta'ala contoh begitu untuk bantu keluarganya dia mungkin mampunya itu okay. Tapi kan akan ada waktu kosongnya dia, ada waktu istirahatnya dia. Nggak mungkin ya istirahat. Artinya saya mengatakan pasti ada waktu-waktu yang bukan 24 jam intinya, karena semua 24 jam. Jadi kata kunci tetap sama dengan tadi, adalah time value-nya dia, timetable-nya dia. Pagi, siang, sore, malam, apapun, siapapun dia, apapun profesinya dia. Kadang-kadang kan gini Pak, nih namanya orang ya, manusia itu kalau kita ngomongin itu selalu ada alasnya ombo, alasnya lebar, alas paling ombo. Nah, kalau ngomongin pekerjaan yang katanya pekerjaan kasar di luar sana, nggak sempet saya pegang HP lah ya, tapi sempetnya TikTokan.
Kita kan nggak ngerti. Kemudian kayak mohon maaf, bukan mengunderestimate pekerjaan satu dengan yang lainnya. Profesi juga. Kadang profesi yang mengandung berbau kesehatan juga akan susah begitu. Pada dasarnya Bapak bilang di sini bisa kok semuanya asalkan tadi ya Pak ya. Ya, karena time schedule. Time schedule. India gini. Jadi kalimat kalau boleh sederhana adalah orang sebut namanya disiplin. Disiplin about your time. Karena memang prinsipnya, karena kita lihat hari ini dia siapapun manusia 24 jam kok. Iya betul. Dan kita nggak bisa beli waktu. Nggak ada di Indomaret ada waktu tuh nggak ono. Di Alfamart nggak ono. Sabar aja nggak ada Pak. Tolong deh. Ya. Artinya adalah lagi-lagi kalau kita bicara tentang, karena kan yang paling berharga memang waktu sebenarnya kan. Nah artinya kalau kita memang sadar dengan waktu ini berharga dan hidup kita mengatakan manajelah waktu dengan baik. Manage waktu dengan baik. Tidur boleh. Tidur tuh boleh banget. Boleh tapi tidur. Lihat kemarin saya ngantuk. Tidur tuh boleh banget, cuman ada waktunya begitu Pak ya. Betul. Nah, Everything is about time. Walaupun tidur itu ibadah kalau di bulan puasa, Yeah. benar nggak sih? Tapi tetap juga. Kalau tidur terus ya nggak ibadah juga. Iya sih. Iya nggak sholat, nggak apa, masa ibadah ya ngelanggar puasa lah. Iya, dapatnya juga akhirnya dapat pahalanya tidur itu gitu Pak dia. ya. Nah, sekarang Pak coba untuk pemirsa MTV nih Pak Bapak kasih tips sedikit tentang bagaimanakah caranya kita, apalagi kaum milenial sekarang yang aduh udah daripada saya main saham mending nge-game gitulah ya. Adakah tips khusus untuk agak sedikit priority yang mana nih gitu. Jadi memang kalau bicara tentang anak milenial ini memang gampang-gampang mudah. Iya, betul. Jadi gampang dan artinya begini, dan mudahnya seperti apa. Jadi jadi gini, sebenarnya itu kalau dari mereka sendiri itu pun akan kita tarik lagi nanti keluarganya dia. Oh. Jadi kalau kita ingin merubah mereka itu nggak bisa tiba-tiba langsung ngerubah. Wah, nasa main game nih, gimana cara ngubah? Kita tarik lagi, emang orang tua ngapain aja? Contoh begitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya termasuk yang mengatakan adalah yang memang memberikan kemudahan fasilitas untuk itu, dia melarang kayak apapun sampai mak lampir mampus nggak bahkan bisa juga. Iya. Tetapi contoh misalnya, ya orang tua tadi dia ingin merubah anaknya nih, tapi diberikan trigger dengan seperti apa? Contoh misalnya adalah tip ini misalnya adalah saya ingin anak saya memang di luar sana kan banyak cara-cara untuk menggunakan game segala macam. Tapi bagi kita adalah contoh begini. Misalnya anaknya kayak anak saya, contohnya anak saya sendiri, dia juga cara yang paling mudah saya lakukan dengan dia adalah apa? Kuota misalnya. Dia kadang main game pakai kuota itu. Iya, betul. Kemudian wifi juga begitu kan mudah itu. Mudah banget Kan akses mudah. Saya mengatakan loh, bi kalau nggak hidup segala macam gini, contoh begitu kata dengan dia. Ya yang belum bayar gitu kan. Itu lagi balik ke orang tuanya kalau anak. Belum bayar terus gimana cari duit lah gitu kan. Oke. Loh gitu tuh Bi. Ya. Jadi artinya kalau kita lost gitu dia nggak pernah mikir. Tujuan apa sebenarnya? Untuk dia mikir sebenarnya. Bahwa segala sesuatu tidak semudah yang dipikirkan dengan dia. Berarti kalau ngomongin usia milenial, pada dasarnya berinvestasi pun bisa. Bisa. Dengan anak yang usia, kita bilang kalau udah bilang anak berarti kan di bawah 20. Bisa ya? Bisa, karena kita trigger dulu dia. Tujuan apa sebenarnya? Kita sedang men-trigger otaknya dia bahwa segala sesuatu itu butuh money. All about the money. Nyanyi saya. Semua All tuh about money. udah ujung-ujungnya duit memang. Ya. Memang harus buat begitu. Suka nggak suka, memang harus kita munculkan bahwa oh butuh duit untuk ini, butuh ancol begitu. Sehingga dia akan sadar bahwa dia harus dan dia akan berpikir nanti bagaimana cara mencapai itu, bagaimana cara mendapatkan itu gitu loh. Munculkan rasa itunya sebenarnya. Baru nanti kita berikan masuk pada the next time. Karena kalau rasa dia butuh uangnya belum ada, hidupnya oke-oke selama ini, zona nyaman gitu. Zona nyaman sudah. Dapat dari orang tua saya kok. Dan betapa banyak hari ini sebenarnya Mbak. Contoh kayak kemarin lah, banyak kita nemui ketika pandemi kemarin yang tidak pernah kita sangka, zona nyaman begitu, langsung ayahnya meninggal, ya COVID. Ibunya meninggal kena COVID, dan bingung seorang anaknya. Oke, terus Bahkan juga ini itu baru dia mulai sadar. Kadang dia kesadaran tuh muncul terlambat sebenarnya. Iya terlambat banget. Sangat terlambat. Tapi mungkin karena dia beruntung. Kenapa? Karena masih ada mobil, masih ada tanah, rumah yang akan dijual nanti dengan anak keturunannya dia. Ya. Tapi apakah pola itu yang diterapkan terus menerus? Menghabiskan tabungan. Menghabiskan tabungan. Habis kalau dia keluarga, paling pecah-pecah, bagi-bagi. Habis sudah. Selesai perkara. Selesai perkara sudah. Masa depan. Dan habis sudah masa depannya dia. Nah itulah impact sebenarnya. Itu tandanya dia memang ini dampak pada saat kita tidak mampu menyiapkan masa depan anak kita. Betapa banyak hari ini saya mengatakan seorang orang tua
yang justru kadang-kadang tanpa disadar pada anak tadi, dia salah mendidik. Itu salah didik sebenarnya. Kenapa? Karena dia mencoba untuk terlalu loss. Maksudnya sayang, tapi salah. Sayang tapi salah, betul. Dia sayang, tapi ya itu tadi, karena mungkin ya aku repot-repot, nggak apa-apa lah, mumpung masih ada dan begitu. Ya kalau ada, Ya, kalau jadi mumpung sama si ada, kadang-kadang mikir, emang you yakin umur sampai segitu nanti? Ya, enggak juga. Enggak juga, Umur tuh juga. nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. masalahnya. Nah, berarti kalau ngomongin lagi usia, berinvestasi di saham syariah itu tidak mengenal usia. Tidak kenal usia. Asalkan anaknya mau. Mau, dan memang ada interest untuk buat duit. Jujur saya mengatakan, kalau saya bilang, kita mesti forward dari ini, Mbak. Kita Life Academy ditanya sebenarnya adalah, kalau tadi Pak Khairan mengatakan, misalnya di lembaga edukasi, saya mengatakan, orang kadang pusing. Terus Life ngajarin apa sih? Ditanya gitu kadang. Saya bilang, kita ngajarin orang berduit. Ngajarin orang cari duit loh. Di sini tuh udah ada semuanya, all package. Ngapain lagi harus kemana-mana mencari istilahnya ilmu yang, apalagi informasi yang kurang akurat ya Pak, di internet, apalagi yang kemarin kita sempat bahas episode sebelumnya ada Binomo Pak ya. Kemudian kripto, apalagi itu banyak banget deh. Apalagi MLM yang ngalah itulah susah. Ya, di sini aja di YouLife Academy, kelas gratis senilai 799.000 untuk 50 pendaftar pertama. Aksesnya mudah banget. www.cerdasaham.com. Dijamin pinter dan pastinya testimoni. Episode sebelumnya Pak Khairon sudah menjelaskan tentang bagaimana beliau dari nol putul sampai akhirnya dalam waktu setahun menghasilkan 89 juta. Dan terus bertambah. Tadi keluar lagi. Terus bertambah. Saya tanya tadi triwulan baru triwulan 24 juta. Beliau merasa belum ini. Saya masih salah ilmu, padahal beliau mengikuti kelasnya Bapak terus merasa masih kurang puas dengan ilmu yang beliau dapat. Waduh, yang jelas YouLife Academy selalu keren. Tapi jangan kemana-mana, saya tayangkan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika, masih di Aula Bisnis AMTV bersama YouLife Academy. Bangkit finansial keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, mudah, legal, dan barokah. Masih dengan mentor saya, Coach Dodi. Berbicara tentang tadi, are you busy? Sibuk banget gitu loh. Sampai seberapa sibuk sih kamu? Kemudian Bapak sampai bilang timetable dulu deh. Checklist dulu deh produktif non produktifnya kamu sampai akhirnya keluar value dari hidup kamu. Waduh, kita juga berbicara segmen sebelumnya beliau berbicara tentang anak muda, bagaimana mindset orang tua yang sebenarnya sayang tapi salah ya Pak. Akhirnya sekarang berarti kalau ngomongin usia sampai berapa sih atau minimal kita harus berinvestasi, ternyata muda pun tidak masalah asalkan mau Pak ya, asalkan mau belajar dan setidaknya rasa mau duit apa enggak gitu? Mau prosesnya atau tidak begitu Pak ya? Mau prosesnya dia mau duit apa enggak? Kan ada juga yang enggak mau Mbak. Ada yang enggak mau. Ada yang enggak mau. Itu manusia? Manusia tuh enggak mau duit ada. Kok bisa manusia? Loh ada Mbak, karena dia pikir ngapain sih nyari duit, udah enggak ada masalah kok, saya utang punya enggak ada masalah kok. Karena uang enggak dibawa mati. Kan gitu omongannya, uang enggak dibawa mati. Iya. Uang enggak dibawa mati kan? Hidup kan juga bukan tentang uang hari ini. Betapa banyak di luar sana begitu. Berarti belinya beras nggak pakai uang? Enggak tahu dia maunya begitu, pilihan dia. Oh iya. Kita terima lah kenyataan itu. Iya. Memang ada. Kembali lagi orang itu pada dasarnya adalah masing-masing terserah. Gitu. Tapi yang jelas kalau sudah masuk YouLife Academy akan lebih terbuka mata batin, udah bukan lagi mata, tapi mata batin mengenai kamu bisa kok jadi CEO. Nah itu dia. Kamu bisa jadi owner mungkin pemegang saham dari 400 perusahaan saham syariah yang diberikan informasinya sama Pak Dodi di kelas YouLife Academy. Betul Pak ya? Betul. Tuh, ngomongin tentang seberapa sibuk lo, woi daripada ikut orang, yang penting punya perusahaan sendiri lah. Betul. Bener ya Pak? Betul. Tuh, sekarang Kan kalau tipsnya Pak, tips dari seorang kita nih, bukan saya sih udah nggak muda lagi, anak muda yang mulai pertama berinvestasi dan mengatakan sibuk, yang ternyata sibuknya ikut perusahaan orang. Bener nggak saya bilang begitu? Nah, adakah tips khusus biar sedikit move on dari kesibukannya itu
Jadi gini, tetap yang pertama bagi anak muda ini, salah satu hari ini yang mereka lost sebenarnya terkait dengan impian. Itu deh sebenarnya. Hal Jadi kecil ya. jadi mereka Kecil yang terlupakan ini. jadi dia tidak tahu bahwa sebenarnya kalau dia mau cepat berubah dan cepat dia improve ya, move on. Poin pertama anak muda tadi saya minta dengan dia biasanya, bahkan di kantor kita juga begitu, Mbak. Banyak anak muda hari ini. Siapa yang melakukan? Mereka diminta sebuah namanya dream board. Itu deh, yang hitam-hitam itu. Oh iya, mungkin kalau bisa di-shoot nanti teman-teman editor. Itu dream board namanya. Teman kameramen ya, ada dream board di sini atau papan impian begitu ya. Mungkin dari yang kecil sampai yang besar ya, Pak? Betul. Oke. Jadi mereka apa sih yang kita capai sebenarnya? Mereka mau apa sih sebenarnya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan tuh apa yang ingin mereka capai sebenarnya? Dia nggak bisa, nggak apa-apa lah Kut, ibarat air mengalir, karena saya dapat dulu ajaran tua saya, pokoknya kan hidup ini nggak usah ngoyo-ngoyo. Allahu Akbar. Ya, oke. Nggak usah ibarat air mengalir raya. Itulah kenapa saya mengatakan banyak alirannya ke God, ke comberan. Buktinya apa? Ya, utang di mana-mana nanti. Ya, kayak hidup kan Kayak ya, hidup, itu kan bukti ikut air ngalir. Dia nggak tahu, harusnya adalah kita buat dulu pipa itu kita alirkan. Kemana alirannya? Itu namanya impian. Ya, dream board itu penting, dream board bener. Ini keyword pertama sebenarnya kalau mumpung masih muda loh. Kalau dia merasa nggak punya, ngapain segitu-gitu segala macam, ya sudah, mau ikut ke orang tua dulu. Dream board ya, dream board, impian loh. Gitu ya Pak ya. Dalam bahasa muda saya mengatakan, mereka saya minta biasanya buat 101 impian. 101 impian? Kenapa harus 101 impian? Banyak banget gitu. Kalau mungkin pemirsa MTV bilangnya. Jadi gini Mbak, saya tanya lah. Manusia ini sebenarnya dalam hidupnya dia, yang paling banyak apa sebenarnya? Masalah atau impian? Impian, keinginan. Tapi yang muncul banyak apa? Masalah. Jadi gini, ada sebuah tes dilakukan. Manusia itu ketika disuruh tulis masalah, checklist masalah, ditulis pakai dengan dia. Dibuat impian nggak ada. Pada saat impian terbatas, saya mengatakan itu menandakan kapasitasnya terbatas, rezeki akan terbatas. Berapa gigabyte loh. Kenapa? Karena impian itu gratis, harus dibuat. Kenapa 101? Saya mengatakan itu masih dikit mestinya. Itu untuk menandakan tentang level kapasitinya dia. Aslinya apa yang kita capai bukan seberapa kuat kita bekerja, tapi seberapa besar impian kita sebenarnya. Tuh, wahai kaula muda, ya. Jadi storyboard itu menentukan impian. Kalau di checklist antara masalah dan impian ini, hati-hati, value-nya di situ gitu Pak ya. Itu nanti itu. Value-nya di situ. Yang jelas setelah kita ngobrol ini ada testimoni mengenai anak muda dari YouLife Academy yang kelasnya dari Pak Dodi juga. Anak muda yang menjelaskan tentang jadi siswa YouLife Academy itu bisa kok. Nggak harus jadi berusia dulu mungkin di atas 30 atau di atas 25 Pak ya. Beliau masih muda dan bisa menjadi sukses juga. Betul. Begitu ya. Kalau ngomongin storyboard Pak, 101 impian gitu ya. Kalau misalnya dari yang kecil sampai yang besar tulis nih. Kalau nggak ke goals, ya kecil aja Pak. Yang antara salah satu yang nggak ke goals gimana? Saya salah kayaknya. Jadi kata kunci sebenarnya impian itu satu bab kita tulis. Jadi masalah dia tercapai atau tidak itu bab yang kedua. Oh, bab yang kedua. Bab yang kedua itu adalah ibaratnya adalah dia beda SKS lah. Jadi keyword pertama adalah dalam hidup ini kita tulis dulu apa yang jadi target kita, itu impian itu tadi. Tentukan dulu setahun, 2 tahun, 5, 10 tahun ke datang. Harus clear, jelas, clear dan kelihatan tampak. Nah, berapa besar pun nggak ada masalah, besar kecil pun nggak ada masalah. Tulis dulu. Tapi kalau ini saya tidak mampu menulis, itu menandakan sedang ada masalah hidupnya dia. Ada apa nih kamu nih ya, gitu ya. Nulis yang gratis aja nggak bisa kok. What happened naon gitu ya, ada apa, halo gitu ya. Yang jelas setelah tayangan ini akan ada testimoni mengenai anak muda bisa kok. Jadi kalau mematahkan investasi harus berusia, tidak ya Pak. Dimana kamu mau dan mampu sekarang misalnya usia kamu masih 16 atau 17 tahun, silahkan ikut kelas di www.cerdassaham.com atau telepon ke 0822 888 98250 rebut impiannya. Begitu Pak ya. Betul. Jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Spesial dengan YouLife Academy, bangkit finansial keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, mudah, legal, barokah. Jangan lupa akses ke www.cerdassaham.com
www.cerdassaham.com untuk mendapatkan kelas secara gratis belajar saham syariah untuk 50 pendaftar pertama. Kelas ini senilai 799.000 tapi beliau memberikan gratis. Langsung akses ya. Jangan lupa eman-eman. Apalagi kita berbicara tentang sibuk banget gitu loh ya. Seberapa sibuk sih kamu? Coba checklist dulu, coba prioritas dan non prioritasnya. Akhirnya ketemu value of your life. Di situ berkata kamu apakah beneran sibuk atau enggak, dan cek dulu rekeningnya. Sibuk sama rekening sama apa enggak? Bener enggak Pak? Aduh nih sedep banget Bapak bilang. Dari awal pertama kenal duit kapan pertanyaannya. Nah di situ ditarik sampai sekarang berapa tahun kenal duit ya Pak ya. Nah rekening udah berapa nih ngomongin sibuk ya nggak Pak? Udah banyak utang atau banyak rekeningnya? Aduh, kena mental bener emang Dodi ini. Mak jelek bener gitu ya? Mak jelek bener. Untuk segmen terakhir tentang bagaimana memaksimalkan waktu untuk berinvestasi. Pak, sebenarnya kan kalau ngomongin memaksimalkan waktu kan depend on kita sendiri. Betul. Dari kita sendiri. Bapak ada nggak sih Pak tips khusus untuk kita-kita yang ngerasa sok sibuk ini? Ya, ngerasa sok benar-benar pekerja yang penuh waktu ini, akhirnya bisa kok kamu agak sedikit menengok untuk belajar saham syariah. Jadi sebenarnya benar, ini sebenarnya kelanjutan dari poin itu tadi. Timetable, kemudian checklist, dia lanjutan tadi. Dan kita cek mana yang produktif tidak produktif. Maka itu saya mengatakan, kita akan ketemu nanti sebuah sesi namanya adalah, jadi gini Pak, proses ini perlu dilakukan untuk apa sebenarnya? Supaya tadi, jadi gini, maksudnya adalah statement saya sibuk tidak bisa itu apakah akan dipertahankan ya, atau saya mengatakan memang ingin keluar dari itu. Kan kita nawarkan tentang belajar saham syariah ini untuk ngerubah hidup. Contoh kita udah banyak ini. Tapi karena alasan tadi kan sibuk nggak bisa. Nah pertanyaan sekarang adalah apakah dia akan bertahan dengan statement dia sibuk, dia tidak bisa ya, atau memang ingin keluar dari situ dan kita bantu. Itu beda masalahnya. Treatmentnya beda. Sebab kalau dia menggunakan kalimat saya sibuk nggak bisa, itu namanya sudah proteksi diri dulu. Memang tidak akan berubah sudah. Apapun tip nenek moyang tip apapun nggak bakal bisa sudah. Benar. Sebab dia sudah memproteksi namanya. Karena itu sudah kayak ada defense sendiri. Enggak deh gitu. Nah, itu begitu sebenarnya. Dia sebenarnya ingin mengatakan enggak deh sebenarnya itu. Cuman alasan sibuk kan sebuah media saja sebenarnya untuk ya biar orang nggak tersinggung kan gitu sebenarnya kan. Kalau nolak kan ada nolak yang halus. Kira begitu. Gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya. Jadi kita tanya dulu lah. Kita jujur dengan diri sendiri sebenarnya. Apakah memang buat itu untuk defend diri sehingga memang tertutup semuanya dan memang tidak lagi masuk saya yang baru, atau memang ingin keluar dari itu? Zona nyaman. Tuh. Harus. Dia kan bukan zona nyaman, kan nggak nyaman juga. Kan nyaman dia sendiri kan? Ya, dia nggak nyaman sebenarnya. Oke. Ya kalau hutang di mana-mana, ngerasa sibuk tadi, tapi hutang di mana-mana dia bingung sebenarnya. Iya sih, iya benar. Karena lagi-lagi kalau ngomongin tentang zona nyaman itu, ya zonanya dia lah zona nyaman, Mbak. Nah, jadi kalau memang dia mengatakan bahwa oke, sebenarnya sampai ada sebuah pengakuan, oh iya kok, maksudnya adalah saya sebenarnya mau. Tapi ya itu dia. Beda lagi ya Pak? Beda itu. Saya mau. Saya sibuk, berarti memang dia nggak mau. Saya sibuk udah nggak bisa. Saya sibuk coach, tapi ya itu mungkin ada level lagi. Bukan saya mau untuk belajar, untuk ngerubah hidup saya, tapi hari ini memang saya merasa aktivitas pagi sang sore, gimana ini? Artinya memang ada ingin keluar dari zona itu tadi sebenarnya. Nah kalau begitu kita bisa bantu. Apa tipsnya saya mengatakan? Yang bisa bantu adalah yang kedua sekarang. Masuk kepada, jadi poin pertama ada sebuah awareness namanya. Kita bangun kesadaran dulu pada diri sendiri bahwa oke, saya berada dalam kondisi memang puluhan tahun saya sibuk bekerja segala macam, sampai saya mengatakan adalah muncul value out of time kan. Dalam sekian satuan waktu saya berapa yang saya hasilkan. Ketemu contoh angka. Contoh misalnya dalam 1 jam saya bisa menghasilkan dalam 1 jam itu adalah 100.000 contoh begitu ya. Dihitung dengan dia contoh rata-rata 100.000 1 jam. Nah, di sini kita mata dengan dia. Bagaimana kalau kita bantu sekarang? Ya, poinnya adalah berikan ruang dari sekian banyak tadi, cari ruang-ruang kosong, ya, atau waktu-waktu yang tidak produktif tadi dibuang itu dulu, yang tidak produktif. Contoh, yang drakor tentang begitu. Halo, apa kabar? Nah, itu dia. Dia harus terima kenyataan ini. Dia harus rasa pain dulu di sini. Sebab if you want change, you must be pain, ready to change. Change is pain. No pain, no gain.
Nah, itu dia kan konteks itu. Jadi yang kedua adalah kalau dia ready, saya mengatakan maka yang non produktif tadi, dia udah ketemu angka awal kan, yang produktif tadi angkanya, yang non produktif tadi kita lihat, oh ada sekian jam rupanya. Nah, yang non produktif inilah yang kita isi untuk produktif. Itulah tipnya, cuma itu doang kok sebenarnya. Gampang sebenarnya ya? Gampang sebenarnya. Nggak ribet sebenarnya. Apa yang ribet? Cuman merubah kebiasaan yang biasanya kita berada di zonanya kita untuk sedikit maju sedikit untuk mencoba hal baru yang sebenarnya juga bagus buat kita. Karena kami kan value tadi. Apa masalahnya? Bagaimana kita mau dapat value yang lebih atau enggak? Enggak. Nah, itu kan akhir kembali tadi. Oke. Based on impiannya dia, kemauan untuk berubah contoh begitu. Nah, dengan begitu nanti step by step tadi kita katakan dengan dia diganti dengan waktu jangan buang deh, saya mau belajar contoh begitu. Nah, inilah yang akan kita ganti. Kenapa kita katakan dengan dia? Kalau Anda mampu nanti mengambil yang non produktif ini, kalau saya mengatakan tidak produktif tadi, you ambil misalnya 50% saja hitungan waktu dia, mungkin dia sehari ya 2 jam 3 jam, kayak Pak Syirang kan, Pak Heron kemarin kan mengatakan udah paling cuma 2 jam 3 jam contoh begitu diambil dengan dia. Itu dengan dia belajar begitu dan butuh waktu mungkin berapa, ya mungkin seminggu, 2 3 minggu. Tapi value dapatkan dengan dia nanti, dengan dia memegang handphone, trading cuan tadi, itu saya mengatakan itu bisa menjadikan mungkin 1 jam itu dapat 500.000. Nah, contoh begitu. Atau mungkin 200.000, lebih tinggi value-nya. Dengan dia ngerubah dari yang tidak produktif jadi produktif. Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang kaya di dunia sehari ini sebenarnya. Mereka mencoba memanage productive of time. Ya boleh lah, me time boleh ya Pak. Boleh. Memang sudah me time di dalam hidup kita. Ya, tapi me time, jangan kebablasan. family time, tanda begitu. Jangan ada. Kebablasan. Tidur terus seharian. Salah Mbak. Jadi gini Mbak, sorry saya katakan, me time adalah productive time. Oke. Family time is productive time. Itu dia. Masuk ke produktif ya Pak? Produktif time itu. Family time. Jadi jangan salah. Yang sangat tidak produktif tadi contohnya drakor tok. Game. Saya kena deh. Ya, oke. Yang begitu, jangan salahkan karena kita memang butuh waktu yang spend waktu yang lebih baik. Bahkan saya mengatakan dengan kita sudah mampu menghandle nanti waktu tadi, akhir kita punya waktu lebih banyak daripada value kita lebih tinggi. Justru kita family time itu ingin utamakan. Harus. Ya kita hidup untuk siapa sih? Untuk keluarga orang kita. Yang belum punya keluarga yang sendiri. Itulah dia. Bapak ibu mungkin saudara. Begitu. Ya? Jadi yang begitu sebenarnya, inilah tip bagi mereka yang, ya tadi kalau yang ada keinginan, bukan defend tadi, kalau defend memang ya sudah, mau diapain, dia nggak mau kok. Ya, itu masalah loh. Dia memang yang cari ya dia maunya begitu, mau diapain. Ya, yang jelas di sini Bapak mengajarkan tentang timetable kita, kemudian mengajarkan tentang produktif nggak produktifnya kita di timeline semua, di checklist semua. Udah gitu akan keluar value your life. Yang jelas semua itu akan ada awareness di kita untuk gue berubah nggak sih? Oke deh, kalau gue berubah aku akan maju selangkah lagi dari zona nyaman. Begitu Pak ya, dari zonanya saya untuk belajar. Wong iki belajar yuk gratis. Langsung aja masuk ke www.cerdassaham.com. Apalagi Bapak tadi bilang coba tulis dream board-nya kamu apa, dari 101 impian kamu apa, jangan tulis banyak masalahnya. Begitu Pak ya? Nah, itu dia. Dengan banyak masalah dan impian nantinya kurang lagi value-nya di otak begitu. Kalau banyak masalah yang datang masalah lagi masalahnya. Masalah lagi. Nah, monggo silakan langsung akses aja, ini udah deh kelas gratis dari YouLife Academy, nggak main-main. Senilai 799.000 sudah belajar saham syariah secara gratis. www.cerdassaham.com. Jangan kemana-mana, yang jelas langsung belajar ke saham syariah saja di YouLife Academy. Di situ Coach Dodi akan mengajarkan dari yang nol putul seperti episode sebelumnya Pak Hoiron sampai berpenghasilan dalam setahun. Beliau berpenghasilan 89 juta dan beliau bicara tidak dibayar sama Pak Dodi. Beliau bicara sesuai testimoninya beliau sendiri. Begitu Pak ya. Matur nuwun waktunya untuk episode sekarang Pak, tentang bagaimana memaksimalkan waktu. Yang jelas kesibukan lo kayak mana sih? Ini dia ngomongin tentang time value akan ada di nomor rekening. Itu sudah dicek harus rekeningnya. Kalau rekeningnya sesuai dengan kesibukannya, oke. Kalau enggak, cek dulu lagi prioritas dan tidak prioritasnya. Begitu Pak ya. Matur nuwun sangat Pak Dodi. Sami-sami, sehat-sehat terima kasih. selalu. Semoga ilmunya selalu bermanfaat. Thank you juga, sama-sama sukses semua. Amin. Matur nuwun. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.